warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mat IDN. Di sini kita akan membahas soal utul UGM 2019 Matematika Saintek. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel Mat IDN dan jangan lupa follow Instagram Mat IDN untuk pembahasan dan soal hariannya. Soal yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan atau aturan pengisian tempat, atau bisa juga ada di bab peluang ya. Oke, di sini pengen dibikin 3 digit bilangannya dan disusun dari angka-angka 0 sampai 9. Oke. Berarti ini ada 10 angka yang bakal bisa mengisi 3 digit ini. Oke, sekarang syaratnya ya. Syaratnya semua digitnya harus berbeda. Atau kalau ada digit yang sama letaknya tidak boleh berdekatan. Artinya loncat. Ya. Oke, sekarang konsep apa yang kita gunakan di kaidah pencacahan? Nah, di kaidah pencacahan konsepnya adalah yang penggunaan kata atau dan. Ya. Yaitu kalau atau dia ditambah, kalau menggunakan dan itu dikali. Nah, di sini ada kata-kata atau di sini ya. Berarti nanti kita bakal bikin 2 kasus, yaitu yang pertama digitnya harus berbeda semua ya. Nanti kasus yang kedua adalah digitnya ada yang sama. Digitnya boleh ada yang sama ya, yang kasus yang ini ya. Letaknya tapi harus tidak berdekatan. Oke, sekarang digit yang berbeda. Nah, pastinya kita bakal bikin 3 digit, artinya kita butuh 3 tempat. Oke, yang harus diperhatikan adalah kalau kita bikin 3 tempat kayak gini, angka-angka apa aja yang boleh diisi di sini. Nah, karena ini bilangan, pastinya kita harus memperhatikan depannya ya. Nah, kalau bilangan itu depannya nggak boleh 0 ya, karena di sini ada angka 0 nih. Maka nanti harus diperhatikan si depan ini tidak boleh 0. Artinya selainnya ya, yaitu ada berapa? Selainnya ada 9. Maka di sini untuk ngisi yang depan ada 9 cara. Nah, jadi untuk mengisi 3 digit ini kita bakal mulai dari depan, yaitu selain angka 0. Harus dari depan. Nah, sehingga untuk yang lainnya ini bakal jadi sisanya. Oke, tadi dari 1 sampai 9 udah kepilih 1, pasti tinggal 8 ya. Tapi untuk ngisi tengah, itu si 0 boleh, maka nanti 8 sama si 0 jadinya 9. Kepakai lagi salah satu, maka tinggalnya sisanya ada 8. Oke, jadi ini banyak cara untuk mengisi digit yang berbeda. Jadi totalnya tinggal dikalikan aja semua ya. Jadinya 648 ya. Nah, sekarang dengan digit yang boleh sama, berarti tetap 3 digit. Nah, misalkan digit yang sama kayak gini ya, 1, 0. Nah, berarti belakang kan harus 1 gitu kan. 1, 1 nggak boleh pasti ya. Berarti 1, 2, 1, 1, 3, 1, dan seterusnya gitu ya. Oke, berarti untuk ngisi yang depan, pastinya dari angka 1 sampai 9 bisa memenuhi yang depan. Berarti di sini ada 9 cara ya selain 0. Nah, kalau yang belakangnya pasti ngikutin yang depan. Tapi bukan 9, pastinya ya 1 ya. Artinya kalau kita ngisi angka 8, pasti untuk ngisi yang belakang yang juga 8. Satu cara doang ya, maka yang belakang 1. Nah, untuk yang tengah, kan tadi udah kepakai salah satunya dari 0. Nggak kepakai. Dari 1 sampai 9 kan harus tinggal 8. Untuk ngisi yang tengah ya 0 boleh, sehingga tinggal 9 cara. Mirip kayak yang kasus pertama ya. Udah deh, sehingga ini tinggal dikalikan aja jadinya 8, 1. Nah, karena ini 2 kemungkinan dan udah jelas nih di soal ada kata-kata atau, maka tinggal dijumlah aja nih. Kasus 1 sama kasus 2 jadinya 9, 12, 7 ya. Jadi totalnya 729 bilangan atau cara yang C, seperti itu. Soal yang kedua yaitu tentang persamaan eksponen ya. Oke, di sini ada bentuk persamaan seperti ini. X-nya katanya positif. Pertanyaannya adalah
2 pangkat X tambah 2 pangkat min X. Oke, kalau di persamaan eksponen pastinya kita menggunakan sifat-sifat eksponen yang seperti ini ya. Kalau dua bilangan eksponen dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlah. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bakal bisa dikalikan. Dan kalau ada pangkatnya negatif, bisa diubah ke pangkat positif dengan cara diubah posisinya ya di atas atau ke bawah. Oke, di sini perhatikan ada 4 pangkat X, ada 4 pangkat min X, ada 2 pangkat. Nah, biasanya kalau persamaan eksponen itu disamain bilangan pokoknya atau basisnya ya. Karena di sini ada 442, 7 nggak termasuk ya, karena nggak ada X-nya. Kita bakal pakai 2 pastinya. Jadi si 4 pangkat X diubah jadi 2 pangkat. Jadinya 2 pangkat X yang pangkat 2. Yang ini juga sama. Karena pangkatnya negatif, dia nanti harus ada di bawah ya. 2 pangkat X, pangkatnya juga 2. Oke, ini karena ada mini, saya mau nulis yang positifnya dulu ya, biar urutannya enak ya. Nah, ini karena ada 2 pangkat 2 ditambah X, kita pakai sifat yang pertama. Ini berlaku kiri kanan ya, bisa dari kanan ke kiri, bisa kiri ke kanan. Nah, ini kita pecah jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat X. Ini yang apa ini ya. Nah, sekarang yang minusnya yaitu 2 pangkat 2. Karena dia minus, ditaruh bawah per 2 pangkat X. Baru dikurang 7 sama dengan 0. Oke, sekarang diapain kah? Nah, karena lihat dia punya 2 pangkat X, kita ubah aja si 2 pangkat X ya. 2 pangkat X-nya jadiin P misalkan ya. Ini jadi P kuadrat plus seper P kuadrat. Plus 2 pangkat 2-nya jadi 4 aja ya. 4P dikurang 4 per P dikurang 7 sama dengan 0. Oke, sekarang diapain kah? Nah, sekarang kita kurungin dulu nih yang setara ya. Nih, saya kurungin aja. Dan ini sama-sama punya 4. Keluarin dulu 4-nya. P min seper P kurang 7 sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan. Ini ada P kuadrat plus seper P kuadrat. Ini ada P min seper P. Ini kalau dikuadratkan, apakah bisa jadi yang kiri ini, si P min seper P? Nah, tentunya kita bakal pakai sifat kuadrat ya. Yaitu si A kuadrat plus B kuadrat, dia rumusnya ada 2 macam. Bisa pakai yang A min B kuadrat, bisa juga pakai yang A plus B kuadrat ya. Ya, tergantung ya. Karena yang tengahnya P min seper P, kita bakal pakai yang pertama ya. Sehingga si P kuadrat plus seper P kuadrat, pakai yang pertama dia jadi A min B. Berarti ini kayak A-nya P kuadrat, B-nya itu seper P kuadrat. Jadinya A min B kuadrat ditambah 2A B, kan gitu ya. Ini perubahan yang kurung pertama ya. Kalau yang kurung kedua nggak usah ya. P min seper P min 7 sama dengan 0. Oke, sekarang ada P min seper P, ini juga ada P min seper P, kita misalin lagi ya. Supaya kelihatan bentuknya nanti diselesaikannya seperti apa ya. Jadi si P min seper P kita misalkan A misalkan ya. Jadinya ini jadi A kuadrat, ini plus 2 plus 4A min 7 sama dengan 0 kan. Oke, ini nggak usah pakai depannya. Jadinya A kuadrat plus 4A min 5 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat tinggal diselesaikan. Jadi A plus 5 sama A min 1. Oke, berarti kita bakal dapat A-nya sama dengan min 5. Ada juga yang A-nya sama dengan 1. Oke, kita bakal pakai yang mana? Nah, lihat A-nya ya. A-nya kan P min seper P.
Apakah P min per P bisa jadi min 5? Nah, itu nggak mungkin ya. Kalau dia jadi min 5, P-nya pasti negatif. Kan P itu 2 pangkat X. 2 pangkat X itu eksponen. Eksponen itu nggak mungkin bernilai negatif. Jadi yang ini tidak mungkin ya. Jadi yang mungkin itu A-nya 1. Oke, sekarang kita balikin lagi A-nya. A-nya kan P min per P ya. P min per P sama dengan 1. Oke, kita kan mau dapat 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X. 2 pangkat X kan P tambah per P. Nah, ini jauh. Pertanyaannya maunya ini ya. P tambah per P. Kita punya P min per P. Gimana cara dapat itu? Nah, ini tinggal dikuadratin aja ya. P min per P kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kan jadi P kuadrat dikurang 2 kali depan kali belakang tuh 2 per P dikuadratin jadi plus per P kuadrat sama dengan 1. Jadinya P kuadrat plus per P kuadrat sama dengan 3. Kita dapat ini ya setelah dikuadratin. Oke, sekarang ini kita bakal balik lagi ke rumus yang bawah ini ya. Kita bakal pakai yang rumus yang kedua. Kenapa? Karena kita butuh yang jumlahnya ya, P per P ya. Ini kan jumlahnya tuh. Sehingga yang ini kalau kita ubah ke rumus yang kedua, anggap A-nya itu P, B-nya itu per P, dia jadi P plus per P kuadrat dikurang 2 kali P kali per P ya, 1 ya, jadi 2 doang ya, sama dengan 3. Jadi P plus per P sama dengan 5. Sehingga hasilnya P plus per P sama dengan akar 5 ya. Harusnya plus minus akar 5, tetapi dia nggak mungkin negatif ya. Jadi pakainya yang positif. Jadi jawabannya adalah akar 5 yang B. Lanjut ke soal yang ketiga. Di sini ada sistem persamaan dengan X sama Y-nya positif ya. Oke, di sini sistem persamaannya aneh ya. Ada yang kuadrat, ada yang enggak ya. Tapi di sini Y plus satunya sama ya. Nah, pastinya untuk sistem persamaan nyelesainnya bisa eliminasi, bisa substitusi. Nah, di sini Y plus satunya mau kita hilangkan, berarti dieliminasi ya. Depannya 2 sama 3 pasti supaya sama, ya ini dikali 3, ini kali 2. Berarti kali 3 semua, yang depan jadi 9. X kuadrat min 1 dikurang 6, Y plus 1 sama dengan min 3. Yang bawah kali 2, jadinya min 4. X min 1 ditambah 6, Y plus 1 sama dengan 2, 6. Oke, supaya habis Y plus 1-nya pastinya bakal ditambah ya. Ini habis. Oke, yang depan tapi nggak bisa kita tambah. Kita tulis ulang dulu. 9x kuadrat min 1 kan mau ditambah sama min 4x min 1. Sama dengan nih 26 kurang 3, 2, 3. Oke, ini kan jadi persamaan x doang nih. Tinggal disederhanain dulu. 9x kuadrat min 9 min 4x plus 4 sama dengan 2, 3. Oke, berarti ini jadi persamaan kuadrat. Berarti harus jadi satu ruas. Min 4x. Terus ini berapa nih? Min 5. Min 28 ya. Sama dengan 0. Oke, ini tinggal difaktorin ya. Gede juga faktornya. Berarti harus 9 kali 28 faktornya ya. Berarti supaya jadi min 4. 28 itu 7 kali 4 ya. 9 itu 3 kali 3 ya. Berarti harusnya 7, 2, 2, 3, 9. Berarti 18. 9 sama 2, 18. 7 sama 2, 14. Berarti 18 sama 14. Berarti itu angkanya. Berarti tulis depannya. Ada yang min 18. 9x. Ada yang plus 14. Oke, ini untuk pemfaktorannya bisa pakai cara kalian sendiri ya. Kalau cara saya seperti ini. Tulis depannya, baru cari belakangnya yang nanti dijumlah jadi min 4. Nah, ini pasti disederhanain dulu. Jadi x min 2. 9x plus 14 sama dengan 0. Oke,
Oke, ini faktor aslinya dari yang ini ya. Yang bawah ini prosesnya. Oke, berarti kita bakal dapat yang X-nya 2, ada yang X-nya minus 14/9. Oke, di sini karena X-nya positif, kita bakal pakai X sama dengan 2. Oke, udah dapat, berarti kita butuh Y-nya ya. Kita masukin ke persamaan 1, bisa, 2 bisa. Berarti masukin ke 1 dia jadi 9. X-nya kan 2, 2 kuadrat, 4 kurang 1, 3. Min 6, Y plus 1 sama dengan min 3. Berarti min 6, Y plus 1 sama dengan 27, ini jadi min 30. Y plus 1 sama dengan 30 bagi 6, 5. Y sama dengan 4 ya. Oke, sudah dapat X sama Y-nya, berarti terakhir Y sama dengan 4. Berarti yang terakhir tinggal masukin ke X kuadrat plus Y sama dengan 2 kuadrat plus 4 sama dengan 8 yang C. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu tentang limit trigonometri. Oke, pastinya untuk ngerjain limit, kita cek dulu nilai X-nya apakah nanti ini bentuk fungsinya jadi 0/0 atau enggak ya. Oke, masukin 0 jadi cos 0, 1 kurang cos 1. Cos 0 itu 1 ya, jadi 1 kurang 1, 0. Yang bawah juga 0 ya, jadi 0/0. Oke, sehingga untuk limit, biasanya kalau 0/0 itu diturunin ya. Tetapi karena ini limit trigonometri, dia agak ribet biasanya. Sehingga dia bakal menggunakan identitas trigonometri. Nah, ini 1 min cos biasanya yang sering keluar di limit itu rumus cos 2 alfa ya. Yang rumusnya yang ada 3 tapi yang kepakai adalah 1 min sin kuadrat alfa. Sehingga kalau nanti dipindah-pindah ruas dia jadi bentuk ini ya. 1 min cos 2 alfa jadi 2 sin kuadrat alfa. Oke, berarti ini jadi limit X mendekati 0. Akar ini jadi 2 sin kuadrat. Nah, sudutnya kan 2 alfa, dia jadi alfa ya, dibagi 2 ya. Jadi 4x kuadrat dibagi 2 jadi 2x kuadrat. Per yang bawah juga sama, jadi 2 sin kuadrat dibagi 2 jadi x. Sama dengan limit x mendekati 0. Nah, yang atas ada akarnya. Di akar ini sin kuadratnya, si 2-nya nggak bisa. Sinnya jadi 1. Sudutnya nggak berubah ya. Ingat ya, sudut itu nggak berpengaruh sama operasi yang di luar ya. Kecuali perubahan identitas. Per-nya dia yang bawah juga nggak ngapa-ngapain. Oke, ini tinggal diselesaikan aja nih. Si akar 2/2-nya dikeluarin aja. Tinggal dilimitin nih sin 2x kuadrat per sin kuadrat x yang pastinya masih 0/0 ya. Oke, di limit trigonometri pastinya kita menggunakan ini ya, yaitu limit yang x mendekati 0 sin ax per bx dia jadi a per b atau koefisiennya aja. Oke, sehingga ini karena ini bentuknya kuadrat, pasangannya bawahnya juga harus kuadrat ya. Kalau di ax bawahnya bentuk x juga ya. Berarti si x kuadrat ya kita harus ketemuin sama x kuadrat. Oke, karena yang kita mau munculin di bawah sebenarnya ya, maka yang atas juga dimunculin. Jadi ini kan hasilnya 1, dimunculin doang ya, supaya nanti bakal ketemu temannya. Sehingga jadi limit x mendekati 0. Nah, yang ini kita pasangin dengan yang ini. Terus yang satu lagi kita pasangin sama yang ini tuh ya. Dia bakal kebagian semua ya. Sehingga jadi sin 2x kuadrat per yang bawah x kuadrat. Nah, yang sin kuadrat x kita pecah jadi satu-satu ya. Sin x per sin x. Jadi akar 2/2 dikali, nah ini limitnya sebenarnya masuk ke semua ya. Ini jadi a per b-nya 2, ini jadi 1, ini jadi 1. Sehingga hasilnya sama dengan akar 2 ya. Jawabannya yang B, seperti itu. Soal yang terakhir yaitu tentang barisan geometri.
Oke, di sini ada barisan A seper A sama seper A kuadrat plus 2A, A-nya nggak 0, dan itu merupakan suku 3, 4, dan 5. Dengan R-nya nggak 1. Pertanyaannya hasil kali 5 suku pertamanya. Oke, berarti kita butuh U1 sama U2. Oke, pastinya untuk di barisan geometri kita pakai rumus ini ya, yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1 dan rasionya U2 bagi U1 sama dengan U3 bagi U2. Berlaku juga U4 bagi U3, U5 bagi U4, dan seterusnya. Oke, ingat di sini kita punyanya U3, U4, sama U5 di sini ya. Sehingga kita pakai mencari R-nya yang ini ya, sehingga U4 bagi U3 harusnya sama kayak U5 bagi U4. Masukin jadi seper A per A sama dengan, kayak ini ada A kuadrat plus 2A, kita pecah jadi seperti ini ya. Jadi seper A plus 2 per seper A. Oke, yang kiri ini jadi seper A kuadrat, yang kanan nih A-nya dicoret ya. Jadi seper A plus 2. Sehingga kali hilang jadi A plus 2 sama dengan A kuadrat. Oke, jadi persamaan kuadrat A kuadrat min A min 2 sama dengan 0. A min 2 kali A plus 1 sama dengan 0, berarti A-nya ada yang 2 atau A-nya min 1. Nah, pakai yang mana kah? Oke, untuk A sama dengan min 1, maka nanti barisannya jadi min 1, min 1, min 1 juga ya. Berarti harusnya min 1 semua ya. Jadi aneh ya. Berarti kita bakal pakai yang A-nya 2 ya. Kalau A-nya 2, maka U1-nya belum ada, U2-nya belum ada, U3-nya jadi 2, seper 2, sama seper 4 tambah 4, 8 ya. Oke, perhatikan. Berarti ini R-nya berapa nih? Berarti R-nya seper 4 ya, ini seper 4. Oke, ini juga harusnya seper 4. Ini juga harusnya seper 4. Sehingga U2-nya pastinya supaya jadi 2, kalau dikali seperempat ya 8 ya. Sehingga U1-nya supaya jadi 8 itu seperempat dikali 32 ya. Oke, jadi hasil kalinya, hasil kali tinggal U1 kali U2 kali U3 kali U4 kali U5 sama dengan 32 kali 8 kali 2 kali setengah kali per 8. 2 coret, 8 coret, sisanya 3, 2. Berarti jawabannya yang C. Sekian di video kali ini, nantikan kelanjutan dari soal-soal pembahasan dari soal UGM 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.